Film ini menceritakan tentang beberapa kasus yang melibatkan kebenaran tersembunyi di balik hukum yang menyimpan bahaya ganda. Di sisi lain ada seorang pengacara bernama Do Hyun yang sedang berjuang untuk membersihkan nama ayahnya yang dituduh sebagai pembunuh. Lalu bagaimana cerita kelanjutannya? Dan inilah. Film ini diawali dengan Do Hyun yang sedang berkunjung ke ayahnya yang berada di tahanan. Namun ayah Do Hyun menolak bertemu dengan putranya dan menyuruh petugas untuk menyampaikan bahwa Do Hyun tak usah berkunjung menemui ayahnya lagi. Di sisi lain di bangunan konstruksi, seorang pekerja tak sengaja menemukan seorang mayat wanita dengan tubuh penuh luka. Setelah itu tak lama kemudian datanglah tim forensik mengidentifikasi mayat tersebut. Kemudian terlihat detektif yang menangani kasus tersebut adalah detektif Chun Ho. Detektif Chun Ho menemukan barang bukti yang merupakan alat untuk membunuh korban, yaitu pecahan botol. Setelah itu, rekan kerja detektif Chun Ho bernama detektif Lee mengatakan telah menemukan sebuah tas milik korban. Lalu terlihat berita menginformasikan telah terjadi pembunuhan seorang wanita berusia 20 tahun di sebuah area konstruksi. Namun 2 pekan sejak kejadian, polisi tak bisa menemukan pelaku pembunuhan sehingga banyak kritikan dari masyarakat. Mendengar berita itu, detektif Seo pun tampak marah. Tak lama kemudian, seseorang menelpon kantor polisi. Di situ orang tersebut seperti mengejek para detektif karena lamban menangkap pelaku pembunuhan. Mendengar ejekan dari orang itu, terlihat raut wajah detektif Chun Ho pun geram. Setelah itu, detektif Lee mencoba mengecek si penelpon tersebut dan setelah dicek, detektif Lee menemukan siapa orang yang menelpon tadi dan ternyata itu adalah Han, seorang pemuda pengangguran. Lalu dengan instruksi dari detektif Chun Ho, para detektif mendatangi rumah Han. Namun di rumah Han seperti tak ada orang. Kemudian detektif Chun Ho melihat Han berada di bawah, lalu detektif Chun Ho menyuruh para detektif mengejar Han dan akhirnya para detektif berhasil menangkap Han. Dan scene berpindah saat hari pertama sidang. Do Hyun ditunjuk oleh firmannya menjadi pengacara Han, pelaku pembunuhan gadis di area konstruksi. Dan saat sidang, Do Hyun mengatakan kepada hakim bahwa Han mengakui perbuatannya dan Han mengakui bahwa dirinya berbuat seperti itu karena pengaruh alkohol. Dan di situ Do Hyun meminta keringanan hukuman untuk Han. Mendengar pernyataan Do Hyun, tiba-tiba Han mengatakan bahwa dirinya tak membunuh korban. Lalu hakim pun menanyakan kebenarannya kepada Do Hyun sebagai pengacara Han. Kemudian Do Hyun meminta perpanjangan waktu sidang kepada hakim untuk menegaskan apa niat Han berkata seperti itu. Dan cerita berlanjut saat Do Hyun berbicara berdua dengan Han. Di situ Do Hyun sangat kesal karena Han mengubah pernyataannya di sidang tanpa berdiskusi dengan Do Hyun terlebih dahulu. Lalu Han mengatakan dirinya tak membunuh korban. Han mengatakan terpaksa membuat pernyataan itu karena takut kepada detektif. Mendengar itu, Do Hyun tak sepenuhnya percaya ucapan Han. Lalu Do Hyun meminta Han untuk menceritakan kejadian sebenarnya malam itu. Kemudian Han menceritakan bahwa pada saat itu Han habis minum banyak. Lalu saat pipis di dekat pembuangan sampah, Han tak sengaja menemukan tas milik korban. Namun di situ Han mengatakan hanya mengambil uang di dalam tas tersebut. 일회 공판기일 속행을 요청드립니다, 판사님. 전 죽이지 않았습니다. 피고인이 모든 사실을 인정한 게 아니었습니까? Dan scene berpindah saat Do Hyun mencoba mendatangi TKP. Do Hyun terlihat mendorong pintu di TKP, namun pintu tersebut tak bisa dibuka. Kemudian datanglah petugas di area tersebut. Lalu si petugas tersebut membukakan pintu tersebut dengan cara menggeser. Setelah itu si petugas tersebut mengatakan saat rekonstruksi, Han dengan tak ragu membuka pintu tersebut dengan menggesernya. Tetapi sebagian orang taunya membuka pintu itu dengan mendorongnya. Kemudian Do Hyun langsung mengonfirmasi kepada petugas keamanan menanyakan apakah Han pernah bekerja di sini. Lalu petugas tersebut mengatakan bahwa Han pernah bekerja di sini. Keesokan harinya di persidangan, detektif Chun Ho duduk sebagai saksi. Di situ detektif Chun Ho menyebutkan bahwa sidik jari Han berada di tas milik korban. Dan Han juga menelpon detektif mengatakan bahwa detektif lamban menangkapnya. Lalu jaksa penuntut umum menanyakan apa ada bukti yang menguatkan lagi bahwa Han adalah pembunuh. Kemudian detektif Chun Ho menunjukkan foto pintu di TKP. Detektif Chun Ho mengatakan bahwa pintu tersebut kelihatannya membukanya seperti didorong. Namun ternyata pintu tersebut membukanya dengan cara digeser. Dan Han dengan tak ragu saat rekonstruksi membuka pintu itu dengan menggesernya. Kemudian detektif Chun Ho menambahkan lagi bahwa pintu tersebut baru dipasang saat malam pembunuhan.
Mendengar itu Han pun langsung panik. Melihat Han merasa tertekan, Do Hyun langsung menyangkal pernyataan detektif Junho dan mengatakan bahwa Han pernah bekerja di tempat itu selama 3 bulan. Jadi Han mengetahui cara membuka pintu tersebut. Dan Do Hyun menyebutkan lagi, menurut petugas keamanan, salah satu anak buah detektif Junho yaitu detektif Seo merasa kecewa dan sampai menendang pintu karena pintu tempat kerja Han sama dengan pintu di TKP cara membukanya. Kemudian temuan sidik jari milik Han berjauhan dengan penemuan mayat korban. Dan karena fakta tersebut, Do Hyun meminta kepada jaksa untuk meringankan hukuman Han karena Han hanya mengambil uang korban saja, bukan membunuh korban. Dan cerita berlanjut lagi saat Do Hyun menunjukkan foto pecahan botol yang diduga sebagai alat untuk membunuh korban. Do Hyun mengatakan bahwa di pecahan botol tersebut tak ada jejak sidik jari milik Han. Dan terlihat tim forensik yang duduk sebagai saksi juga mengatakan tak menemukan sidik jari Han di botol tersebut dan di pakaian korban karena telah dibakar oleh pelaku. Kemudian scene berpindah saat hari keputusan sidang Han. Hakim mengatakan bahwa Han dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan wanita di area konstruksi yang bernama Airan. Mendengar itu, keluarga Airan pun merasa tak terima karena menurutnya Han adalah pembunuh Airan. 옆으로 밀고 들어갔습니다. 혹시 여기에서도 피고인의 지문이 나왔습니까? Setelah itu, terlihat detektif Junho sedang mengemasi barang-barangnya di kantor. Dirinya dipecat karena gagal menangkap pembunuh Airan. Melihat itu, anak buah detektif Junho merasa sedih. Dan cerita kembali kepada detektif Junho yang mendatangi Do Hyun. Detektif Junho merasa kesal kepada Do Hyun karena telah melepaskan seorang pembunuh. Dan sebelum pergi, detektif Junho mengatakan kepada Do Hyun bahwa Han adalah seseorang yang berbahaya dan suatu saat pasti akan ada lagi korban selanjutnya. Dan scene berpindah saat Do Hyun sudah mempunyai firma hukum sendiri. Kemudian saat dirinya tidur di kantor, tiba-tiba ada teman wanitanya bernama Yuri ingin menginap di kantornya karena saat ini Yuri tak mempunyai pekerjaan. Di sisi lain ada seorang wanita bernama Kim sedang berjalan tengah malam sendirian. Lalu dari belakang terlihat ada seorang laki-laki yang membuntutinya. Merasa dibuntuti, Kim pun berlari. Lalu saat ingin menelpon bantuan, tiba-tiba dari arah belakang Kim dipukul oleh orang tersebut hingga meninggal. Keesokan harinya, tim forensik dan para detektif mendatangi TKP dan terlihat yang menggantikan detektif Junho sebagai ketua adalah detektif Seo. Kemudian salah satu tim forensik mengatakan bahwa luka korban sama dengan luka Airan korban pembunuhan di area konstruksi. Mendengar itu, detektif Seo menyadari bahwa Han baru bebas 3 hari dari penjara karena kasus perampokan. Setelah itu di kantor, anak buah detektif Seo menemukan rekaman dashboard mobil saat hari pembunuhan dan terekam ada Han di TKP. Melihat itu, detektif Seo menyuruh anak buahnya pergi menangkap Han. Dan setelah berhasil menangkap Han, detektif menemukan sepatu Han di laci yang terdapat noda darah. Kemudian di kantor Han sedang diinterogasi oleh detektif Seo. Detektif Seo mengatakan bahwa kondisi mayat Kim sama persis dengan mayat Airan, yaitu dipukul menggunakan botol, lalu tubuhnya ditusuk-tusuk dan pakaian korban dibakar. Mendengar itu, Han masih menyangkalnya bahwa dirinya bukanlah pembunuh. Keesokan harinya ada seorang wanita bernama Madam Jin mendatangi kantor Do Hyun. Namun di kantor Do Hyun hanya ada Yuri yang sedang tidur. Di sisi lain ada Do Hyun yang mendatangi Han di dalam penjara. Di situ Do Hyun menanyakan kejadian sebenarnya kepada Han. Lalu Han mengatakan dirinya hanya lewat untuk membeli minuman ke bar. Dan Han juga tidak tahu kalau tempat itu TKP pembunuhan. Mendengar itu, Do Hyun langsung mengatakan kenapa selalu kebetulan Han lewat di TKP pada saat terjadi pembunuhan. Kemudian Han tampak marah karena Do Hyun tak mempercayainya. Setelah itu Do Hyun pulang ke kantor, dirinya terkejut melihat seseorang wanita berada di dalam kantornya. Lalu Yuri mengatakan bahwa Madam Jin ingin melamar menjadi asisten Do Hyun. Dan Yuri menyuruh Madam Jin untuk datang bekerja mulai besok pagi. Keesokan harinya Do Hyun mendatangi kantor Jaksa Jun untuk mengambil berkas kasus pembunuhan Kim. Diketahui Jaksa Jun dan Do Hyun sudah saling kenal karena mereka satu angkatan. Namun di situ terlihat Jaksa Jun tak begitu menyukai Do Hyun hingga memberikan berkas yang masih ada noda hitamnya kepada Do Hyun.
Kemudian Do Hyun mendatangi detektif Seo untuk menanyakan berkas pembunuhan Kim yang lengkap. Tetapi di situ detektif Seo menyebutkan dirinya yakin bahwa Han adalah pembunuhnya dan kasus pembunuhan Airan 5 tahun lalu sama dengan kasus pembunuhan Kim, yaitu sama-sama korbannya bekerja di bar, kemudian pecahan botol digunakan untuk merusak tubuh korban, lalu pakaian korban dibakar, namun tak terjadi pemerkosaan. Malam harinya Do Hyun langsung mendatangi TKP dan dari belakang terlihat detektif Chun Ho mengikuti Do Hyun. Dan setelah Do Hyun ingin pulang, Do Hyun menaiki sebuah taksi. Lalu dirinya tertidur di dalam taksi dan saat Do Hyun bangun, dirinya terkejut melihat taksi yang ditumpanginya berhenti di tengah jalan. Kemudian Do Hyun menanyakan kepada supir taksi, lalu tiba-tiba dari arah samping taksi yang ditumpangi oleh Do Hyun ditabrak oleh truk hingga membuat taksi yang ditumpangi Do Hyun terlempar dan terbalik. Dan scene berpindah saat Do Hyun terbangun dari tidurnya dan ternyata kejadian Do Hyun ditabrak oleh sebuah truk hanyalah mimpi. Kemudian Do Hyun langsung membasuh mukanya dan melihat bekas luka di dadanya. Setelah itu Do Hyun mendatangi Han. Di situ Do Hyun mengatakan bahwa semua bukti yang didapatkan oleh detektif menunjukkan kalau Han memang membunuh Kim. Mendengar itu Han keceplosan dan mengatakan bahwa kali ini aku bukan yang membunuhnya. Kemudian Do Hyun pun mempertanyakan apa yang dimaksud dengan kata kali ini. Do Hyun pun menanyakan lagi apakah dulu Han pelaku pembunuhan Airan. Karena merasa panik Han pun menyangkalnya dan terlihat seperti mengamuk. Lalu saat di kantor, Madam Jin melihat laporan berkas kasus pembunuhan Kim yang ada noda hitamnya di meja Do Hyun. Dan karena ingin membantu Do Hyun agar Do Hyun bisa melihat berkas dengan lengkap, Madam Jin langsung menutup jendela dan menyalakan lampu, kemudian menyalin ulang tulisan yang sebelumnya ada noda hitamnya. Setelah itu, saat Do Hyun pulang ke kantor, Do Hyun terkejut melihat laporan berkasnya sudah lengkap dan dirinya tak lupa berterima kasih kepada Madam Jin. Dan malam harinya, Do Hyun sedang melihat foto-foto korban pembunuhan Airan dan Kim. Di situ Do Hyun sedang membandingkan foto para korban dan terdapat ketidaksamaan pada foto tersebut. Di foto kedua, korban sama-sama memakai cat kuku berwarna merah. Namun pada kuku Kim masih terlihat rapih dibandingkan dengan kuku Airan yang telah dilepas paksa oleh pelaku. Di sisi lain, ada detektif Chun Ho yang mendatangi Han di tahanan. Detektif Chun Ho mengatakan bahwa dirinya mengetahui dan mempunyai bukti kalau Han tak membunuh Kim. Lalu detektif Chun Ho mengatakan lagi kalau dirinya bisa membebaskan Han asalkan Han mau menebus kesalahannya 5 tahun lalu karena telah membunuh Airan. Mendengar itu Han langsung menyangkalnya dan menyebutkan bahwa dirinya tak membunuh siapa-siapa. Setelah itu ada Do Hyun yang meminta tolong kepada Yuri untuk mendatangi rumah Kim untuk mencari sebuah petunjuk. Kemudian Yuri terlihat menghampiri rumah Kim namun tak ada yang menjawabnya. Lalu Yuri meminta rekaman CCTV di sekitar apartemen kepada security di tempat itu. Setelah itu Yuri memberikan rekamannya kepada Do Hyun dengan imbalan. Yuri tinggal di kantor Do Hyun tanpa membayar sewa dan Do Hyun pun menyetujuinya. Malam harinya Do Hyun menemukan fakta lewat rekaman CCTV yang diberikan oleh Yuri. Di rekaman tersebut, Kim meninggalkan rumah 5 hari sebelum terjadi pembunuhan dan masih menggunakan pakaian yang sama saat terjadi pembunuhan. Keesokan harinya Do Hyun mencoba mendatangi rumah pacar Kim yaitu Chul Soo. Saat bertemu dengan Do Hyun, terlihat Chul Soo langsung kabur. Kemudian saat Do Hyun mengejar Chul Soo berhasil memukul Do Hyun hingga pingsan. Dan saat Do Hyun terbangun, tiba-tiba detektif Chun Ho sudah berada di depannya bersama Chul Soo. Lalu detektif Chun Ho mengatakan kepada Do Hyun bahwa Chul Soo berlari dari Do Hyun karena mengira Do Hyun adalah rentenir. Setelah itu Do Hyun mengatakan kepada Chul Soo kapan terakhir bertemu dengan Kim. Lalu Chul Soo mengatakan bahwa dirinya jarang bertemu dengan Kim karena dirinya sedang dikejar-kejar oleh rentenir. Dan setelah itu Chul Soo pergi meninggalkan Do Hyun dan detektif Chun Ho. Dan terlihat ada seseorang yang mengikuti Chul Soo dari belakang yaitu Hwang. 이번엔요. 미치겠네 진짜. Dan cerita berlanjut lagi saat Do Hyun dan detektif Chun Ho sedang minum bersama.
Di situ detektif Chunho mengakui telah mengikuti Do-hyun karena dirinya penasaran bagaimana langkah Do-hyun membebaskan Han lagi. Lalu detektif Chunho juga mengatakan bahwa Han memang pelaku pembunuhan Ae-ran 5 tahun lalu dan dirinya baru mengetahui kalau Han membunuh Ae-ran dengan menggunakan botol soda bukan botol soju, dan itu adalah informasi dari Han sendiri yang sengaja memberitahu kepada detektif Chunho. Kemudian sebelum detektif Chunho pergi, detektif Chunho menginginkan dijadikan saksi di persidangan Han, dan detektif Chunho meminta untuk Do-hyun bertanggung jawab untuk menangkap Han kembali karena 5 tahun lalu Do-hyun telah membebaskan Han. Keesokan harinya, sidang pun dimulai. Di situ Do-hyun mengatakan kepada Hakim Na bahwa Han tidak bersalah dan Han juga menambahkan bahwa dirinya tidak membunuh Kim. Lalu Jaksa Jun sebagai jaksa penuntut umum menunjukkan bukti sepatu yang ditemukan saat penangkapan Han sama dengan jejak sepatu yang ada di TKP. Mendengar itu Han pun langsung emosi dan mengatakan bahwa itu bukanlah sepatunya. Lalu Do-hyun mengatakan kepada Hakim Na bahwa kemungkinan besar Kim diculik sebelum dibunuh. Kemudian Hakim Na meminta bukti bahwa Kim diculik kepada Do-hyun. Namun di situ Do-hyun tak bisa membuktikannya. Dan setelah selesai sidang, detektif Chunho memberikan penawarannya kepada Do-hyun akan memberikan bukti bahwa Han tak membunuh Kim, namun Han harus mengakui bahwa Han membunuh Ae-ran 5 tahun lalu. Mendengar itu, Do-hyun mulai memikirkan penawaran tersebut. Setelah itu terlihat Madam Jin sedang memperkirakan kematian Kim. Lalu Madam Jin menelpon Do-hyun dan mengatakan biasanya mayat dibekukan sebelum menjalani otopsi. Itu adalah metode untuk mengurangi tingkat penguraian. Dan jika mayat segera dibekukan setelah korban dibunuh, maka perkiraan waktu kematiannya bisa dimanipulasi dengan mudah. Mendengar itu, Do-hyun mengatakan terima kasih kepada Madam Jin karena sudah membantunya. Kemudian di sidang kedua Han, Do-hyun terlihat sedang menanyakan tentang perkiraan kematian Kim kepada saksi. Lalu saksi menyebutkan bahwa apabila mayat dibekukan, suhu tubuh akan turun mengarah ke pembekuan darah dan itu akan sulit untuk memperkirakan waktu kematiannya secara akurat. Setelah itu Do-hyun langsung menyalakan monitor dan menyebutkan bahwa Kim pergi dari rumah tanggal 3 Februari. Lalu Do-hyun mengatakan lagi bahwa mayat Kim ditemukan di tanggal 8 Februari dan polisi memperkirakan kematian Kim yaitu pada tanggal 8 Februari. Sedangkan menurut saksi, karena pembekuan mayat, perkiraan kematian Kim sulit dipastikan. Dan menurut Do-hyun, bisa saja Kim meninggal pada tanggal 4 sampai 8 Februari. Sementara Han baru keluar dari penjara di tanggal 6 Februari. Mendengar itu, Jaksa Jun pun panik. 본 변호인은 피고인의 무죄를 주장합니다. 너 저 운동화 본 적도 없다고! 피고인. 광화교도소에서 출소했기 때문입니다. Dan cerita berlanjut lagi kepada Jaksa Jun yang menanyai pacar Kim yaitu Chul-soo sebagai saksi. Di situ Chul-soo menyebutkan bahwa sehari sebelum Kim dibunuh, dirinya sempat bertemu dengan Kim. Dan Chul-soo mengatakan bahwa Kim meminta uang darinya karena sedang dikejar-kejar rentenir. Mendengar itu Do-hyun pun tampak terkejut karena ucapan Chul-soo berbeda dengan ucapan sebelumnya saat Chul-soo berbicara kepada Do-hyun. Namun di situ Do-hyun tak bisa berbuat apa-apa karena tak mempunyai bukti. Keesokan harinya, detektif Chunho mendatangi Chul-soo. Di situ detektif Chunho tampak marah terhadap Chul-soo karena telah mengubah pernyataannya di persidangan. Dan detektif Chunho mengetahui bahwa Chul-soo kini telah mempunyai uang banyak karena telah melunasi hutang-hutangnya. Lalu sebelum detektif Chunho pergi, dirinya meninggalkan kertas untuk Chul-soo apabila suatu saat nanti Chul-soo berubah pikiran dan Chul-soo penasaran kenapa mantan pacarnya dibunuh. Di sisi lain ada Yuri yang diutus oleh Do-hyun mendatangi rumah Han. Namun saat sampai di rumah Han, tetangga Han mengatakan kepada Yuri bahwa ibu Han sudah lama di panti rehabilitasi. Kemudian terlihat Do-hyun mendatangi Han di tahanan, dirinya menanyakan di mana ibu Han berada. Mendengar itu Han tampak marah dan mengatakan ibunya tak ada kaitannya pada kasus ini. Lalu Han mengatakan lagi bahwa ibunya telah pergi lama meninggalkannya karena selingkuh.
Dan pada malam harinya, Yuri mencoba menelpon semua panti rehabilitasi di Korea, namun tak menemukan keberadaan Ibu Han. Sementara Madam Jin juga mengatakan dirinya juga sudah menelpon rumah sakit, tetapi tak ada Ibu Han di rumah sakit. Setelah itu Do-hyun langsung mendatangi rumah Han. Dirinya terlihat masuk ke dalam rumah Han. Di dalam rumah tersebut tidak ada orang dan kondisi rumahnya juga berantakan. Lalu tak sengaja Do-hyun menemukan sebuah tulisan di dinding yang bertuliskan mati. Kemudian Do-hyun juga menemukan sebuah kuku dengan cat berwarna merah. Keesokan harinya sidang ketiga Han pun dimulai. Di situ Do-hyun meminta Han duduk sebagai saksi. Lalu Do-hyun menanyakan apakah Han 5 tahun lalu membunuh Ae-ran. Dan Alur mundur sedikit saat Do-hyun mendatangi Han sebelum sidang. Kemudian Do-hyun mengatakan ada satu cara agar Han terbebas dari tuduhan pembunuhan Kim. Han harus mengakui bahwa Han memang membunuh Ae-ran 5 tahun lalu. Mendengar itu Han tampak kesal kepada Do-hyun. Lalu Han mengatakan apa bedanya mengakui pembunuhan Ae-ran dan Kim tetapi sama-sama harus ditahan ujung-ujungnya. Kemudian Do-hyun menjelaskan bahwa menurut KUHP ada larangan pada penuntutan seseorang atas dua kejahatan yang sama. Dan apabila Han mengakui telah membunuh Ae-ran 5 tahun lalu, maka Han terbebas dengan kasus pembunuhan Kim dan Han bisa keluar dari penjara. Mendengar itu Han tampak ragu-ragu dan tetap menyangkal bahwa dirinya tidak membunuh Ae-ran. Dan scene berpindah saat di persidangan. Hakim Na meminta waktu 30 menit untuk berbicara dengan Do-hyun dan Jaksa Jun. Di situ Hakim Na mengatakan bahwa Do-hyun telah mencoba menggunakan klausul bahaya ganda dan dampak sosialnya akan lebih besar daripada apapun. Mendengar itu Do-hyun mengatakan bahwa dirinya adalah penasihat hukum Han dan apapun yang terjadi Do-hyun akan membela kliennya. Dan setelah keluar dari ruangan hakim, terlihat Jaksa Jun sangat marah kepada Do-hyun dan mengatakan bahwa Do-hyun sangat licik karena melakukan hal apapun agar bisa menang di persidangan. Dan cerita berlanjut lagi di persidangan. Do-hyun menanyakan lagi apakah Han membunuh Ae-ran 5 tahun lalu. Kemudian Han mengakui bahwa dirinya telah membunuh Ae-ran. Mendengar perkataan Han, orang-orang di persidangan pun gaduh. Lalu Alur dibawa pada saat Han membunuh Ae-ran. Saat itu Han sedang buang air kecil, lalu ada Ae-ran yang sedang lewat. Kemudian Ae-ran yang melihat Han langsung mencemooh Han. Melihat itu Han menjadi kesal dan memukul kepala belakang Ae-ran menggunakan batu bata. Setelah itu Han mengambil uang Ae-ran, kemudian dirinya mengeksekusi Ae-ran dengan cara yang mirip pada kasus pembunuhan wanita yang sampai sekarang pembunuhnya belum terungkap, yaitu merusak tubuh korban dan membakar baju korban. Jadi Han melihat berita tentang seorang wanita yang dibunuh dan pelakunya sangat sulit untuk ditangkap karena tidak adanya jejak sebagai bukti. Dan Han meniru cara pelaku tersebut dalam melakukan pembunuhan. Mendengar itu, Do-hyun langsung mengatakan bahwa apabila Han meniru pembunuhan wanita yang pelakunya belum ditangkap, kenapa Han merusak bibir dan mengecat kuku korban berwarna merah? Padahal pembunuh yang Han tiru tak merusak bibir dan tak mengecat kuku. Mendengar pertanyaan dari Do-hyun, raut wajah Han pun panik. Setelah itu Do-hyun meminta Detektif Chun-ho duduk sebagai saksi. Di situ Detektif Chun-ho mengatakan bahwa Han tak membunuh Kim. Karena saat pertama kali Han keluar dari penjara 6 Februari sampai Han ditangkap kembali, Detektif Chun-ho selalu mengawasi gerak-gerik Han. Dan cerita berlanjut lagi saat Do-hyun menanyakan sepatu yang menjadi barang bukti pembunuhan Kim. Kemudian Detektif Chun-ho menyebutkan bahwa selama Han bebas sampai ditangkap lagi, Han hanya memakai sepatu berwarna hitam. Mendengar itu Jaksa Jun langsung menanyakan kepada Detektif Chun-ho apa makanan saat pertama kali Han makan setelah bebas. Lalu Detektif Chun-ho mengatakan Han memakan sundaguk dan minum soju. Kemudian bukti semakin kuat saat Detektif Chun-ho mengatakan dirinya selalu mencatat gerak-gerik Han di sebuah buku catatan. Lalu Hakim Na menyebutkan akan mengumumkan keputusan sidang dalam 2 minggu lagi. Malam harinya Do-hyun teringat kuku merah yang ada di rumah Han. Lalu dirinya menelpon Detektif Chun-ho untuk datang ke rumah Han. Di situ terlihat Detektif Chun-ho membawa tim penyelidik untuk menemukan sesuatu.
Kemudian Do Hyun bercerita kepada detektif Chun Ho bahwa saat dirinya menanyakan ibu Han kepada Han tampak marah dan Do Hyun curiga Han telah membunuh ibunya. 살해했습니까? 그래, 내가 죽였다고. Dan alur dibawa pada 2 minggu kemudian. Terlihat Hakim Na sedang memutuskan hasil sidang, dan di sisi lain ada Do Hyun menelpon detektif Seo untuk menyelidiki rumah Han, berharap menemukan sesuatu di rumah Han agar Han bisa masuk penjara lagi. Kemudian saat di rumah Han, tiba-tiba anjing pelacak menggonggong, lalu detektif Seo dan detektif Lee langsung lari menuju ke TKP. Setelah berhasil digali, tercium bau tidak sedap dari dalam tanah. Dan cerita berlanjut saat di persidangan, Hakim Na akhirnya memutuskan bahwa Han tidak bersalah. Mendengar itu Han pun tertawa bahagia. Kemudian detektif Seo menelpon Do Hyun mengatakan kalau dirinya hanya menemukan tulang kerangka anjing saja. Lalu sebelum Han meninggalkan ruang persidangan, Do Hyun menyebutkan pada Han kalau dirinya mendengar rumah ibu Han akan dirobohkan karena sudah lama tak berpenghuni. Malam harinya setelah Han bebas dari penjara, dirinya langsung menghampiri rumah ibunya. Kemudian Han merobohkan sebuah dinding yang bertuliskan kata mati yang berada di dinding tersebut. Lalu Han mengambil kerangka ibunya yang ternyata sudah lama tersimpan di dalam tembok tersebut. Setelah Han keluar dari rumah sambil membawa kerangka ibunya, ternyata tiba-tiba para detektif sudah menunggu di depan rumah dan menangkap Han, dan ternyata ini semua jebakan dari Do Hyun dan detektif Chun Ho. Dan cerita berlanjut lagi saat detektif Chun Ho dan Do Hyun sedang minum bersama. Di situ detektif Chun Ho masih penasaran siapa yang membunuh Kim karena pelaku bisa menaruh sepatu bernoda darah di kamar Han dan membuat Chul Soo merubah pernyataannya saat di persidangan. Dan di sisi lain ada Pak Oh dari grup Yuk Hwang sedang menanyakan persidangan Han kepada sekretarisnya yaitu Hwang. Sebelumnya terlihat Hwang adalah orang yang mengikuti Chul Soo dari belakang dan Hwang juga selalu hadir saat di persidangan. Kemudian Hwang mengatakan kepada Pak Oh bahwa media hanya fokus pada putusan sidang. Lalu Pak Oh meminta Hwang untuk mengawasi sidang sampai akhir. Setelah itu, Do Hyun menghampiri tempat Abu Kim dan saat melihat foto Kim, Do Hyun teringat bahwa dirinya pernah bertemu dengan Kim di persidangan ayahnya. Kemudian Do Hyun langsung melihat orang-orang yang terlibat membuat ayah Do Hyun yaitu Choi Pil Soo dijatuhi hukuman mati. Di antaranya adalah Pak Oh dari Yuk Hwang Group dan atasan Jaksa Jun. Dan di sisi lain ada Si Gang dari Partai Politik Terang yang sedang menyalonkan dirinya masuk ke Majelis Nasional. Melihat Si Gang di TV, Yuri pun mengatakan bahwa Si Gang selalu membuat keributan dan Yuri tak menyukainya. Siang harinya Do Hyun mendapat informasi bahwa seorang reporter bernama Jun Sik pernah memoto orang-orang yang datang ke persidangan ayahnya 10 tahun lalu. Namun ternyata Jun Sik didenda karena memoto tanpa izin. Kemudian Do Hyun meminta Yuri untuk menemui Jun Sik karena diketahui Yuri bekerja dulunya sebagai reporter sekaligus teman Jun Sik. Dan saat Yuri bertemu dengan Jun Sik, Yuri mengatakan apakah Jun Sik mengingat kejadian saat perkara di persidangan seorang kolonel ditembak mati oleh seorang tentara cadangan. Mendengar itu Jun Sik pun mengingatnya, lalu Yuri terlihat meminta foto saat Jun Sik memoto di persidangan tersebut. Setelah itu Yuri menyerahkan foto-foto tersebut kepada Do Hyun. Dan saat Do Hyun melihat foto tersebut, ternyata benar ada sosok Kim sedang duduk di persidangan ayahnya Do Hyun. Kemudian tiba-tiba ada telepon dari petugas tahanan yang menyampaikan bahwa Han ingin Do Hyun menjadi pengacaranya lagi. Mendengar itu Do Hyun langsung menolaknya, namun saat Do Hyun sedang melanjutkan melihat foto-foto tadi, Do Hyun terkejut melihat Han juga berada di foto tersebut duduk di ruang persidangan ayah Do Hyun. Dan keesokan harinya Do Hyun mendatangi Han di penjara. Awalnya Do Hyun menegaskan tak ingin mengambil kasus Han, tetapi saat Do Hyun ingin pergi, tiba-tiba Han menyebut nama ayah Do Hyun yaitu Choi Pil Soo sebagai pelaku penembakan seorang kolonel. Mendengar ucapan Han, Do Hyun pun terkejut.